Lain dulu, lain sekarang. Dulu mengaku tahu, sekarang mengaku tidak tahu. Ya, kita mestinya nggak kaget sama jawaban dari Pak Jokowi yang suka berubah-ubah. Jawaban dari mantan Presiden Jokowi soal kasus-kasus korupsi yang sekarang marak dibongkar. Soal kasus-kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya. Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Ya ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu sekalian tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada kejutan jadi ketuk dulu. Merasa colong nggak sih? Colongan nggak sih Pak blending? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Soal inkonsistensi, soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Melihat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu, apakah ada pembenaran seperti itu? Ya saya tidak tahu. Kaget nggak kok dengar pertama kali kabar? Ya sangat kaget. Omongan politisi konon memang nggak bisa dipercaya. Omongan mereka keluar sesuai dengan kepentingan politik mereka saja. Nggak cuma Pak Jokowi yang seperti itu, yang omongannya nggak bisa dipegang. Mungkin hampir semua politisi seperti itu. Tapi di antara semua politisi, tampaknya memang Pak Jokowi ini yang paling mahir dalam urusan tipu menipu ini. Makanya sampai-sampai kemudian muncul julukan populer, sen kiri, belok kanan. Sebuah istilah yang dipopulerkan oleh politisi P3, yakni Gus Romi, Muhammad Roma Hurmuzi. Jauh sebelumnya, majalah Tempo pernah membuat cover yang menyindir Pak Jokowi yang suka berbohong ini, yang nggak konsisten antara omongan dan tindakannya ini. Mereka menampilkan Pak Jokowi dengan bayangannya yang berhidung panjang seperti Pinocchio, boneka yang hidungnya bakal memanjang kalau berbohong. Ketika itu, majalah Tempo mengulas ingkar janji Pak Jokowi kepada para penggiat anti korupsi soal pemilihan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu, Pak Jokowi sempat berjanji akan memperkuat KPK.
Tapi pada kenyataannya, dia ikut arus melemahkan komisi tersebut. Soal kebiasaan berbohong Pak Jokowi, ini kemudian mendapatkan pengukuhan dalam karya patung yang dibuat oleh seniman Mas Butet Kertarejasa. Patung tersebut menampilkan lelaki kurus dengan pakaian Raja Jawa seperti yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi. Uniknya, lelaki tersebut punya hidung yang panjang seperti Pinocchio. Karya ini memang tidak menyebutkan bahwa patung tersebut adalah gambaran dari Pak Jokowi. Tapi kecerdasan kita tentunya bisa menarik garis hubungan di antara patung tersebut dan kritik kepada Pak Jokowi. Soal kebiasaan dan budaya berbohong dalam bungkus pencitraan, ini kemudian mendapat telaah tajam dari cendekiawan Sukidi dalam esainya yang bertajuk Pinocchio Jawa, yang kemudian viral di media sosial. Di situ mesti tidak menyebut nama Pak Jokowi, secara tajam Pak Sukidi membedah perilaku-perilaku seperti yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Di dalam esai tersebut, Pak Sukidi mengingatkan bahaya besar yang dibawa oleh pemimpin yang berkarakter Pinocchio Jawa. Menurutnya, di penghujung masa pemerintahannya, Pinocchio Jawa mewariskan budaya kebohongan dalam berpolitik tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kebohongan demi kebohongan dalam berpolitik dia praktikkan sebagai strategi permainan kotor untuk mempertahankan kekuasaan. Pinocchio Jawa menjadikan kebohongan politik sebagai bagian sentral dari karakternya. Dia memimpin republik bukan dengan keutamaan publik, melainkan dengan kebohongan, korupsi, nepotisme, dan berbagai praktik kejahatan lain. Dan mirisnya, praktek yang sudah terlanjur banal ini pun diterima luas sebagai kewajaran tanpa rasa malu. Dan karenanya, kini Pinocchio Jawa pun mengukuhkan diri sebagai ikon pembohong terbesar. Jadi, makanya nih, melihat semua catatan itu, kalau sekarang Pak Jokowi begitu rajin tampil di media, mengomentari ini dan itu, melakukan klarifikasi atas 10 tahun masa pemerintahannya, apakah kita masih bisa percaya sama apa yang dia ucapkan? Apa kita bisa percaya kalau Pak Jokowi nggak tahu menau soal korupsi impor bahan bakar minyak di Pertamina? Apakah benar dia nggak tahu praktek curang yang dilakukan selama... Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jalur Emas. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang luar biasa berat, penuh ketegangan dan bisa mengubah arah politik Indonesia. Dugaan bahwa mantan Presiden Joko Widodo akan diseret ke dalam proses hukum, serta kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang sangat marah dan melepaskan perlindungan terhadapnya. Mari kita masuk lebih dalam. Saya ingin mengingatkan, apa yang kita bahas hari ini adalah rangkuman dari berbagai pembahasan pengamat, informasi yang beredar di kalangan pengamat politik dan hukum, serta analisis dari berbagai sumber. Belum semua hal ini adalah kepastian hukum yang sudah ditertuang dalam surat resmi. Tugas kita di sini adalah membedah, melihat sisi terang dan gelapnya, serta memahami konteks besarnya. Mengapa penting? Karena kita berbicara tentang dua pemimpin besar yang dulu bekerja sama sangat erat, yang persatuannya dianggap sebagai kunci stabilitas negara. Jika benar ada perpecahan atau perubahan sikap yang drastis, dampaknya kita tidak hanya terasa di istana, tapi sampai ke setiap lapisan masyarakat. Mari kita bahas ini permasalahannya. Dalam pembahasan yang menjadi sumber kita, disampaikan adanya dugaan kuat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum lain sedang mempersiapkan langkah untuk memeriksa atau bahkan menetapkan status hukum terhadap mantan Presiden Jokowi. Disebutkan ada serangkaian kasus yang sebelumnya seolah-olah terhenti atau tidak diselesaikan tuntas. Kini perlahan mulai dibuka kembali atau diperiksa ulang. Ada dugaan adanya aliran dana, penguasaan aset negara atau kebijakan-kebijakan tertentu yang diambil saat beliau menjabat, yang kini diduga mengandung unsur yang tidak patut. Namun, yang paling mencolok bukan sekedar isu hukumnya, melainkan reaksi Presiden Prabowo Subianto. Disebutkan bahwa Presiden merasa sangat terkejut, kecewa, bahkan marah besar karena selama ini hal-hal ini tidak pernah diketahui atau dijelaskan kepadanya secara utuh. Kesan
Yang dibangun adalah Prabowo merasa seolah-olah diajak bekerja sama tanpa diberitahu seluruh kenyataan, dan kini ketika masalah itu mulai terungkap, dia tidak mau lagi ikut menanggung beban itu. Menutupi hal tersebut, sikapnya berubah menjadi membiarkan hukum berjalan apa adanya, tanpa intervensi perlindungan politik. Untuk memahami apakah kemarahan ini masuk akal, kita harus melihat kembali sejarah hubungan mereka. Dua tokoh ini dulunya adalah lawan politik yang keras, namun pada momen tertentu mereka bersatu. Persatuan ini menjadi kekuatan besar yang menjamin stabilitas pemerintahan dan kelancaran transaksi keuangan. Selama masa kebersamaan itu, banyak pihak beranggapan bahwa ada kesepakatan yang saling menguntungkan. Dukungan politik diberikan dan ketenangan bagi masa lalu dijamin. Namun, jika apa yang disampaikan dalam pembahasan ini benar, maka kesepakatan itu kini dianggap sudah tidak berlaku atau sudah dilanggar. Pertanyaannya adalah, apakah Prabowo benar-benar baru mengetahui hal ini sekarang? Atau apakah ini merupakan keputusan politik yang diambil karena tekanan situasi baru? Banyak pengamat berpendapat bahwa pemimpin negara tidak bisa selamanya menutup mata jika ada bukti yang makin kuat. Jika presiden tetap melindungi padahal bukti sudah ada, risikonya adalah dia sendiri yang akan ikut terbawa citra buruk. Jadi melepaskan perlindungan bisa jadi langkah untuk menyelamatkan wibawa dirinya sendiri, meskipun harus kehilangan sekutu lama. Sekarang kita bicara soal hukumnya, tapi tetap dalam kerangka dugaan yang ada. Para ahli hukum yang ikut membahas hal ini menegaskan satu prinsip dasar: tidak ada orang yang kebal hukum, termasuk mantan presiden. Namun di Indonesia, menyeret mantan kepala negara ke meja pemeriksaan adalah hal yang sangat jarang terjadi dan penuh risiko ketidakstabilan. Namun pandangan yang disampaikan ada pernyataan bahwa aparat penegak hukum sudah memiliki cukup bahan untuk memanggil. Namun ada juga peringatan bahwa awal belum tentu menjadi bukti yang sah di pengadilan. Ada kemungkinan besar bahwa jika diperiksa, pembelaan yang diajukan akan sangat kuat, menyangkut keputusan politik negara, wewenang jabatan, dan kepentingan hukum. Di sisi lain, ada yang mengingatkan bahwa jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan secara pribadi atau melampaui wewenang jabatan, maka jabatan masa lalu tidak bisa dijadikan tameng selamanya. Kita juga harus mencatat bahwa sampai saat ini belum ada surat panggilan resmi yang dipublikasikan secara terbuka, sehingga posisi ini masih terbatas kemungkinan atau tanda-tanda yang kuat, bukan fakta yang sudah berjalan. Kita bahas lebih dalam soal kemarahan Presiden Prabowo. Apakah ini kemarahan yang tulus karena merasa dibohongi, atau ini adalah bagian dari strategi politik untuk melepaskan diri dari keterikatan masa lalu? Ada pandangan yang menyebutkan bahwa Presiden mungkin menyadari bahwa untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa pemerintahnya bersih, dia harus berani membiarkan proses hukum berjalan meski menyangkut orang yang dulu membantunya. Dengan bersikap tegas dan marah, dia menunjukkan kepada rakyat bahwa tidak akan melindungi kesalahan siapapun. Namun, ada juga pandangan yang lebih skeptis. Kemarahan ini mungkin hanya panggung untuk menunjukkan jarak. Jika Prabowo terlihat terlalu dekat, dia bisa dianggap ikut bertanggung jawab. Dengan menjauh dan membiarkan hukum berjalan, dia menempatkan dirinya di posisi yang bersih dan adil. Apapun alasannya, dampaknya sangat nyata. Ketika perlindungan politik dicabut, tekanan hukum akan terasa jauh lebih berat. Tanpa dukungan kekuasaan, seseorang menjadi jauh lebih rentan terhadap penyidikan yang mendalam. Sampai di sini kita rangkum semua pembahasan ini. Kita dihadapkan pada kemungkinan besar perubahan situasi politik dan hukum yang luar biasa. Mantan Presiden Jokowi menghadapi bayang-bayang pemeriksaan hukum yang serius, sementara Presiden Prabowo tampak memilih jalur tegaknya hukum daripada mempertahankan ikatan persahabatan lama. Namun sekali lagi saya tekankan kepada kalian semua, ini masih dalam ranah dugaan
pembahasan dan analisis. Kita belum melihat surat resmi, belum ada penetapan tersangka, dan belum ada putusan pengadilan. Sebagai warga negara yang cerdas, kita tidak boleh langsung membenarkan satu sisi saja. Kita harus bersiap untuk dua kemungkinan. Jika nanti terbukti benar, maka inilah kemenangan besar bagi prinsip persamaan di mata hukum. Namun jika ternyata ini hanya isu yang meledak dan mereda tanpa bukti kuat, maka kita juga harus belajar bahwa isu politik seringkali dimainkan untuk tujuan tertentu. Mari kita tuliskan pendapat di kolom komentar. Menurut teman-teman, apakah Prabowo benar-benar marah karena dibohongi atau ini hanya strategi politik? Apakah Jokowi akan benar-benar diperiksa atau hanya kertakan? Silakan berdiskusi dengan sopan dan berlangsung, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak pembahasan yang panjang ini. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan loncengnya karena kita akan terus membantu perkembangan ini setiap hari. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.